Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga menggerebek rumah yang diduga dijadikan sarang pengedar narkoba di Purbalingga. Para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan. Berbagai cara unik dan meriah dilakukan para bakal calon bupati dan wakilnya saat mendaftarkan diri ke KPU daerah. Para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan. Bertempat di RSUP Karyadi, Kota Semarang, kedua Bapaslon jalani 3 tahapan kesehatan selama kurang lebih 10 jam. Kamis pagi, para bakal calon gubernur Jawa Tengah mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi Kota Semarang, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendra Prihadi, tiba lebih dulu. Bagi bakal calon Andika, Hedi optimis bisa menghadapi seluruh tahapan tes kesehatan. Kalau kesehatan kita sudah siap, karena saya pribadi setiap 2 minggu sekali itu cek darah Pak Dirut, Dr. Thomas. Karena kalau kelamaan itu susah. Ingatnya dulu waktu gula naik itu kenapa ya? Gitu. Jadi kita udah siap. Lalu disusul bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Tasyasin Maimun yang tiba di RSUP Karyadi. Hal senada pun diucapkan keduanya jika siap menjalani seluruh proses tahapan pemeriksaan. Semoga kesehatannya lolos dan lurus karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Makanya hari ini saya lihat Rumah Sakit Karyadi Nun Sewu Pak Dirut kosong hanya untuk menyiapkan para calon. Dedikasi full karena pemeriksaan nanti terhitung mulai jam 7 ini sampai jam 5 sore. Tahapan pemeriksaan terbagi atas 3 tahapan utama, yaitu kesehatan fisik, mental, dan narkoba. Tahapan yang paling panjang adalah tes kesehatan fisik dengan total ada 18 poin. Hal ini melihat kondisi dari fisik indera dan fungsi organ dalam para paslon. Prosesnya akan memakan waktu kurang lebih 10 jam sekitar pukul 7 pagi hingga 5 sore. Ada 3 poin utama, yaitu kesehatan fisik atau jasmani ya, kemudian kesehatan mental dan pemeriksaan narkoba. Poinnya ada 3 ini. Jadi kesehatan fisik, kemudian mental dan narkoba. Secara umum pada pemeriksaan fisik KPU pada yang disyaratkan sesuai dengan peraturan KPU itu pemeriksaan yang lengkap, dimulai dari pagi sampai dengan sore nanti jam 5 kurang lebih jam 5. Total gubernur yang terlibat dalam tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jateng sebanyak 65 dokter. KPU Jawa Tengah mengatakan pemeriksaan dimajukan sehari karena para calon sudah selesai mendaftar. Kalau total timnya kan di sini ada 64 kalau tidak salah untuk memeriksa itu. Tetapi memang nanti ada juga, karena ini juga berbarengan dengan kabupaten kota juga, bisa jadi hari esok ada dari kabupaten kota. Karena memang sebetulnya jadwal awal itu kan kita tanggal 30. Tapi untuk menghindari crowded-nya itu digeser diajukan karena sudah ada 2 paslon yang mendaftar. Hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan secara menyeluruh saat rapat pleno di KPU Jateng pada 3 September mendatang. Sejauh ini ada 2 Bapaslon yang berlenggang di Jawa Tengah. Mereka adalah Andika Hendi dan Lutfi Gus Yassin. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ketua DPD Partai Golkar Kota Solo, Sekar Tanjung, mundur dari pencalonan Wali Kota Solo 2024. Anak politikus senior Golkar Akbar Tanjung ini mendapat perintah langsung dari Bahlil Lahadalia untuk mendukung paslon yang diusung Kim Plus Solo.
Suasana haru terasa di kantor DPD Golkar Solo. Beberapa anggota partai terlihat memeluk Sekar Tanjung, anak dari politikus senior Akbar Tanjung. Kesedihan itu muncul setelah Sekar memutuskan mundur dari pencalonan wali kota Solo pada Pilkada 2024. Sekar mengaku mundur dari pencalonan wali kota Solo merupakan keputusan yang berat. Sebab selama beberapa bulan terakhir, Sekar gencar mencari dukungan dari sejumlah partai untuk maju pada pemilihan kepala daerah. Saya memutuskan untuk mundur sebagai bakal calon kepala daerah Kota Surakarta dari Partai Golkar Solo untuk Pilkada tahun 2024. Keputusan ini adalah bukan sesuatu yang kami ambil secara sepihak dan mudah, khususnya bagi partai, simpatisan, serta seluruh tim yang telah bekerja keras bersama kami. Mundurnya Sekar dari bursa bakal calon wali kota atas perintah langsung Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahaladia. Sekar ditugaskan untuk mendukung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung Kimplus Solo, Respati Ardi dan Astrid Widayani. Dalam kesempatan ini, Sekar juga menyatakan kesediaannya bersama DPD Golkar Solo untuk mendukung paslon Respati Widya. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Sementara untuk pemilihan wali kota Semarang ada dua pasangan calon yang akan maju. Mereka adalah Yoyo Sukawi Joko Santoso dan Agustina Wilujeng Iswar Aminuddin. Yoyok Sukawi dan Joko Santoso yang diusung Kimplus resmi mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Semarang. Mereka menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang di hari kedua pendaftaran. Kedatangan Yoyok Joko diiringi grup rebana dan partai pengusung, mulai dari Demokrat, PKB, PKS, P3, PAN, PSI, Golkar, Nasdem, dan Gerindra. Yoyo meyakini partai pengusungnya akan bergerak bersama untuk memenangkan Pilwakot Semarang. Terdiri dari 9 partai parlemen dan 8 partai non-parlemen. Ini semua menyatu dalam satu kesatuan untuk berjuang bersama-sama memperbaiki kota Semarang. Dengan tema besar supaya Semarang menjadi lebih baik, Semarang menjadi lebih maju, dan Semarang bermartabat. Itu kita kesamaannya itu, hanya kesamaan perjuangan saja. Di hari terakhir pendaftaran, akhirnya PDI Perjuangan mengusung bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Agustina Wilujeng sebagai bakal calon wali kota Semarang dan sekretaris daerah kota Semarang, Iswar Aminuddin, untuk maju dalam Pilwakot Semarang. Kedua nama ini muncul di menit-menit terakhir sebelum pendaftaran ditutup tengah malam kemarin. Hal itu dibenarkan Agustina. Sebagai petugas partai, dirinya bangga dan akan menjalankan amanah untuk siap memenangkan Pilwakot 2024. Saya petugas partai. Ini amanat untuk saya. Dengan bangga dan bahagia saya nyatakan siap menang. Saya dengan Pak Iswar tadi sudah koordinasi berdua dan kita sangat optimis karena masyarakat Kota Semarang berada di belakang kita semua nih. Besok kita buktikan dengan prosesi pendaftaran. Usai tahapan pendaftaran, tahapan berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan yang akan dimulai hari ini, 30 Agustus 2024 di RSUP Karyadi Semarang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Robi Hernawan Nina Agustin maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga. Robi Nina resmi diusung oleh 12 partai politik untuk ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 Kota Salatiga. 12 partai politik di Kota Salatiga resmi mengajukan dua nama sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota pada gelaran Pilkada 2024 tahun ini. Disaksikan ratusan pendukung partai politik pengusung. Pasangan Robi Hernawan dan Nina Agustin dideklarasikan di lapangan Bulu, Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga pada hari Rabu kemarin. Usai deklarasi, pasangan Robi dan Nina rencananya akan mendaftar ke KPU Kota Salatiga. Dengan banyaknya parpol yang mengusung Robi dan Nina, koalisi ini optimis bisa menang dalam Pilkada Kota Salatiga. Ini kita partai-partai pengusung pasangan Robi Nina sudah sepakat untuk mendeklarasikan bahwa pasangan yang
yang diusung kita adalah Robi Nina untuk bisa mencalonkan di KPU besok jam 11. Dan ini sudah semangat, kita semua semangat untuk memenangkan pasangan Robi Nina. Sementara Robi Hernawan mengaku optimis akan menang setelah deklarasi yang dihadiri ribuan relawan dan simpatisan. Dengan program utama adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk terakhir ini saya sangat-sangat optimis lah dengan sokongan-sokongan partai-partai non parlemen. Seluruh partai non parlemen berlabuh di perahu saya bersama Demokrat dan PSI. Setelah deklarasi, relawan dan simpatisan Robi Nina konvoi keliling kota Salatiga. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Edi Suripno dan Ahmad Satori menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal yang pertama mendaftar ke KPU Kota Tegal. Pasangan yang diusung PDIP datang menggunakan delman. Yang baik, pendukung-pendukung yang santun. Sama seperti paslon Andika Hendi, Edi Suripno dan Ahmad Satori datang ke KPU Kota Tegal Jalan Sumbodro dengan menumpang delman dan diiringi oleh ratusan pendukungnya serta iringan musik angklung. Sesampainya di KPU Kota Tegal pada Rabu siang, Edi Satori kemudian menyerahkan berkas dokumen persyaratan pendaftaran. Setelah diverifikasi oleh pihak KPU, berkas dan syarat Edi Satori dinyatakan lengkap dan diterima. Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pendaftaran dinyatakan diterima. Dalam sambutannya, Edi Suripno berkomitmen membangun Kota Tegal. Ia berjanji jika terpilih sebagai wali kota Tegal, di bawah kepemimpinannya tidak ada sekat antara pemerintah dan rakyat. Mudah-mudahan dengan tagline Tegal menyatu, karena saatnya kita semuanya menyatu untuk membangun Kota Tegal. Edi Satori mengusung Wiswayai Kota Tegal Nyawiji. Nyawiji apa? Nyawiji antara pemerintah dengan rakyatnya. Nyawiji antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karena itulah yang nantinya akan membangun, akan memajukan Kota Tegal, kota yang kita cintai ini. Pendaftaran calon kepala daerah di KPU Kota Tegal akan berakhir pada Kamis pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.